Faqala, ada seorang imam as-salih al-jadil as-salih, nama beliau Murri rahimahullah. Beliau tidur di malam hari. Kita tak tahu beliau ni di zaman siapa hidup, tak tahu kita. Beliau tidur di malam Jumat dan kemudian beliau bermimpi. Apa dalam mimpi itu? Beliau sedang berjalan fi maqbarah. Maqbarah ni di pemakaman umum. Itu pemakaman umum. Beliau sedang berjalan di pemakaman umum ini. Kemudian faraitu amwatan kharaju fi kuburihim. Aku lihat orang-orang yang mati tu, yang ada di dalam kubur tu, hidup mereka kembali. Sekali serentak mereka keluar. Kau dalam mimpi ke? Wa tahlaku, kemudian ia mendatangi aku. Maksudnya tahluk itu tu membuat bundaran lah, halaqah. Kemudian ada yang minta tolong, ada yang apa? Kita tak bisa, apa yang nak kita tolong? Kenapa engkau baju engkau sobek? Ada yang sobek bajunya, ada yang daripada wajahnya yang lembam. Ada, kenapa? Ada apa dengan engkau ini? Fala jazahallahu anni khairan. Allah tidak ada membalas kepadaku atas kebaikanku. Kata orang-orang yang mati tadi, yang dibangkitkan itu. Kenapa? Karena keluargaku melakukan hal yang aku diazab di dalam kuburku. Jadi ketika keluarganya menapuk-napuk muka, hanya tapuk pula malaikat mukanya dek malaikat mungkar nangkir di dalam. Ketika nya cabut-cabut kepalanya dek rambutnya dek keluarganya di dunia, akhirnya di bawahnya cabutlah kepala dek malaikat mungkar nangkir. Ketika nya sobek-sobek bajunya, sobek-sobek pula badannya. Iko yang dikerajokan dek keluarga ambo keceknya lah. Oh. Faraitu indaha tilka nawadhi wajha qad aswad katsira alatman. Banyak daripada mereka pada umumnya wajah mereka yang lembam, kathratul latama, karena kena pukulan, dan mereka itu menangis. Fa zakartu laha dzalikal manam fatabat. Maka ketika itu aku bangun langsung, kata Syekh Salih Al-Murri tadi, kemudian aku pun memiliki uang. A'tani dirhama, aku berikanlah satu buah dirham kepada seseorang. Atasaddaqa biha, aku sedekahkan satu dirham itu, tapi aku niatkan untuk mereka. Fi fa'ataitul maqbarah lailatul jum'ah ala 'adati wa tasaddaqa anhu bitilkal darahim. Fanimtu, setelah aku sedekahkan, besoknya lagi malamnya itu aku tidur dan aku bermimpi lagi kali yang kedua dan dengan mereka. Fayaqulu li, dan mereka berkata kepadaku, jazakallahu anna khairul jazaa, terima kasih banyak hai fulan, terima kasih banyak, adhaballahu anil azab, telah menghilangkan oleh Allah azabnya daripada kami. Wa wasalat ila sadaqah wa akhbara ummi wa wasalat ila sadaqah, dan wa wasalna as-sadaqah, dan telah sampai kepada kami daripada sedekah itu. Begitu. Ini salah satu dalilnya tidak kuat ini, bahawa sedekah kepada orang yang meninggal dunia itu sampai, ini salah satunya. Tapi ini dalil yang tidak kuat. Kalau yang paling kuat dalil itu dalam hadis Sahih Bukhari ada, dalam hadis Sahih Muslim ada, di dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah, hadis riwayat Sayyidah Abdullah bin Abbas, dalam kitab Mishkat Al-Masabih karangan Imam Tibrizi, itu jelas ini. Hadisnya sahih. Nama sahabat itu Isam atau Asim walah Isam. Saya pun lupa. Asim ibni Kulayb kalau tak salah. An abihi anal rajulun minal ansar, katanya di dalam itu, tapi hadisnya sahih. Datang Nabi ke kuburan, ada seorang sahabat meninggal dunia. Datang Nabi ke kuburan, kata Rasulullah, hafiri, ayo besarkan lagi lahatnya, kata Nabi. Besarkan lagi lahatnya, kata Rasulullah 3 kali. Sahabat pun membesarkan lahat daripada lahat kuburan ini. Setelah selesai jenazah ni dikuburkan, hadisnya sahih. Imam Khatib Tibrizi mengatakan dalam Mishkat Al-Masabih, ketika setelah dikuburkan jenazah ini, kemudian datanglah seorang imra'ah, katanya imra'ah itu istri daripada orang yang meninggal ini, ke Rasulullah. Datang istrinya, ya Rasulullah, nanti setelah ini kita makan dulu di rumah ya Rasulullah. Hadisnya sahih ini. Itu hadis tentang boleh menghidangkan makanan kepada orang yang pentakziah. Kenapa boleh ya? Karena
perempuan ini tidak merasa diberati, ya mungkin tetangga-tetangganya yang masak, mungkin daripada yang bukti dia yang ngajak Rasulullah. Datang nanti Rasulullah ke rumah saya setelah ini, ya Rasulullah kita makan ya Rasulullah. Datang Nabi luqmah atau luqmataini, nampak oleh sahabat Nabi mengunyah seperti biasa. Nabi makan, para sahabat pun ikut makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan jelas hadis itu tu, bahawa kenduri kematian atau menghidangkan makanan untuk orang yang meninggal dunia, untuk orang yang pentakziah itu boleh. Itu bagian daripada babut tasaddaqah. Babus sadaqah itu bagian daripada bab sedekah. Jadi dah betul yang dikerjakan oleh orang-orang kita hari ini tu. Sudah jelas hadisnya ada. Di kita yang agak mewahnya sedikit tidak pakai pakai nasi kotak sekarang. Apa salahnya? Banyak piti ayah itu, ayah meninggal punya kebun sawit 10 hektar. Daripada kita bercakap ke kak beradik, bagus kita ambil dulu hasilnya, kita undang orang ke rumah kenduri. Tidak memberatkan juga enggak? Panggil catering. Uang ada, uang ayah. Sampai pahala ni bagian daripada sedekah. Apalagi sedekah makan. Sedekah makan itu sedekah yang paling besar pahalanya setelah sedekah minum. Jadi tidak ada yang mengatakan bahawa tidak sampai pahala kepada orang yang meninggal dunia. Kira-kira Nabi faham tak itu? Nabi tahu tak Nabi haram makan di rumah orang yang ditimpa musibah? Tahulah, tapi kenapa Nabi lakukan? Berarti boleh. Gitu. Sampai hari ini masih ada tradisi di beberapa daerah. Di Pekanbaru saya perhatikan masih ada juga kemarin. Kita hadir ikut pemakaman ibu salah seorang jemaah kita. Jadi setelah itu baru saya berdiri nak pulang, di kuburan langsung diumumkan, Bapak Ibu semua yang ada di kuburan ini kami undang setelah ini ke rumah kami kembali, kita makan bersama. Ya boleh, apa salahnya? Anaknya yang melakukan hidangan ini. Tujuan anaknya memberi makan orang yang lapar. Berpahala nak? Pahala. Wa at'imut ta'am wa afsus salam. Kan itu perintah. Perintah daripada syariat kita. Beri makanlah orang yang lapar. Wa at'imut ta'am. Tidak pula disebutkan orang yang lapar di sana. Beri makanlah. Wa afsus salam. Wa at'imut ta'am. Sebarkan salam dan berilah makan. Gitu dia. Belum lagi hadis. Apa hadis itu di dalam Ibnu Majah atau Abi Daud itu? Hadis Imam Abi Daud kalau tak salah. Hadis tentang Nabi setelah menguburkan salah seorang sahabat, Nabi berdiri dan Nabi mengarah ke arah kepalanya, kepala jenazah ini. Nabi kepala jenazah. Kemudian jelas dalam hadis itu, fanukabbir, dan Nabi bertakbir, fakabbir, kemudian Nabi bertakbir, wa tahlil, wa tasbih, Nabi bertasbih, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, di bagian kepala Nabi seperti itu. Sahabat pun, kata sahabat, kami yang berada di belakang Rasulullah pun kami mengikuti. Nanti jelas itu hadisnya ini. Kata kawan-kawan kita Salafi, tidak ada satu pun riwayat hadis yang menjelaskan Nabi ada membaca zikir, tasbih apakah di kubur. Tidak ada riwayat hadisnya. Ini gegabah namanya ini. Jangan sampai bilang tak ada. Kami belum tahu. Gitu. Bukan berarti awak doktor kau awak hebat sodo. Tidak. Ya, mungkin kita belum membaca, orang lain sudah membaca. Ya katakan saja, jangan dipastikan tidak ada satu pun riwayat hadis. Nak pernah Nabi? Nak pernah, nyangku nak pernah. Ini kami pernah bersebut dengan kami hadisnya. Cuma bunyi hadis Nabi SAW. Nabi bertakbir, Nabi bertasbih di atas kubur. Jadi banyak riwayat-riwayat hadis tentang adanya kenduri kematian atau bacaan di atas kubur. Yang paling jelas sekali hadisnya, kalau memang ada orang mengatakan tidak sampai bacaan kepada orang yang meninggal dunia, takkan sampai. Tengok hadis kemana? Dalam Sahih Imam An-Nawawi menukilkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang perempuan tukang sapu masjid Nabi. Dia agak warna kulitnya hitam. Hitam kulitnya. Dia menyapu masjid Nabi SAW. Lama tak nampak oleh Rasulullah 2 hari. Nabi tanya ke sahabat, mana seorang perempuan yang hitam yang menyapu masjid ini biasanya? Sudah meninggal ya Rasulullah. Apa nak kalian lagi tahu ambo, kata Rasulullah. Hendaknya segala sesuatu itu aku tahu, kata Rasulullah SAW. Nabi, apa yang dilakukan Nabi setelah itu? Nabi minta tunjukkan di mana kuburnya. Di mana kuburnya, kata Rasulullah. Ada ya Rasulullah. Hadisnya sahih.
Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang ke kuburan perempuan tadi dan Nabi melaksanakan salat di atas kuburan. Jadi kata Wahabi, tak boleh salat di masjid yang ada kuburan. Nabi salat di atas kuburan. Nak ngapu engku? Nak ngapu kita? Itu masjid yang ada kuburan. Ini Nabi salat di atas kuburan. Hadisnya sahih. Sampaikah Pak, yakinkah Nabi SAW sampai pahala itu kepada orang ini? Sampai, kalau tidak, enggak pun Nabi salat. Untuk membantu dia lah itu, daripada orang yang meninggal dunia. Jadi hadis, kalau kita baca hadis-hadis tentang sampainya pahala itu, sampai. Hadis dalam Sahih Muslim lagi, tentang Nabi jalan di pemakaman umum. Ada yang isakan tangis keluar minta tolong. Sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa mereka ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Fa innahum yu'adzibun." Mereka itu diazab. Kenapa mereka diazab ya Rasulullah? Dua, bin namimah, dengan sebab namimah, kemudian disebabkan annahum la yastatiruna fi baulih, mereka tidak bersih dalam buang air kecil atau istinja. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fakasaral juda, dipatahkan Nabi ranting kurma, pelepah kurma, fagharasaha, Nabi tanam. Apa kata Nabi? La'alla yukhaffiful azaba ma lam yaybisaha. Mudah-mudahan, kata Rasulullah, la'alla yukhaffiful azab ma lam yaybisaha, dan selama pohon ini masih basah dan belum kering, maka dia akan menghapuskan, akan meringankan azab orang yang di bawahnya. Jadi apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, disebabkan karena zikirnya, karena tasbihnya pelepah kurma tadi bisa menolong orang yang sudah meninggal di bawah tanah. Itu dia. Itu pelepah kurma. Adakah hubungan pelepah kurma dengan kita? Tidak. Sasukunya jawab, tidak. Dun sana awak je pelepah kurma, tidak. Kakak beradik kita dengan pelepah kurma, tidak. Sama-sama berjamaah kita dengan di Baitul Muktamar dengan pelepah kurma, tidak. Pelepah kurma saja bisa membantu orang yang sudah meninggal dunia, apalagi dengan kita bersama-sama di sini.